Jadi ini ada sekedar pemberitahuan dari CEO Oppo Indonesia, Mr. Zimzam. Jadi Oppo Brandstore ini tujuannya adalah sebagai bentuk keseriusan dari Oppo Indonesia untuk bisa menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman di rumah dengan konsep virtual shopping. Di sini Oppo sendiri menyadari dengan adanya Oppo Brandstore virtual ini, kita berharap dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan juga memperluas pasar virtual shopping di Indonesia. Pada intinya, ini adalah sebuah platform baru teman-teman untuk penjualan secara daring, di mana ini ditujukan untuk memperluas cakupan pemasaran, terutama pada pengguna muda digital. Kita melihat kenaikan angka pengguna muda digital di Oppo sendiri ketika mereka melakukan perbelanjaan secara daring di platform-platform yang sudah kita punya, dan ini merupakan sebuah respon dari tren virtual shopping. Banyak sekali orang-orang yang melakukan pembelanjaan secara virtual dan angkanya kita catat cukup tinggi. Maka dari itu, ini merupakan sebuah cara baru bagi konsumen dalam berbelanja dengan menggabungkan sisi teknologi tentunya dan juga media sosial. Dan konsepnya adalah belanja interaktif di rumah. Kemudian kalau ditanya keunggulannya apa, jadi ini merupakan Oppo Brandstore virtual pertama di Indonesia, di mana kita akan memberikan sebuah pengalaman berbelanja secara luring, namun dalam bentuk penjualan secara daring. Konsumen di sini nantinya dapat merasakan sebuah interaksi tanya jawab secara langsung, layaknya kalau kita bertanya kepada frontliner Oppo yang berada di toko-toko luring atau di Oppo Store misalkan. Jadi pengalaman yang dibawa kurang lebih akan sama. Kemudian Oppo Brandstore virtual ini mudah ditemukan. Seperti pada kali ini kita nanti akan melihat bagaimana Oppo Brandstore virtual ini akan meluncur, yang ada di akun resmi TikTok Oppo Indonesia dan Oppo Store Indonesia, dan nantinya kita akan juga ada di beberapa aplikasi-aplikasi e-commerce terkemuka di Indonesia yang memang kesemuanya melakukan penjualan secara daring atau penjualan secara live. Jadi itu nanti teman-teman akan lihat seperti apa sih, karena nanti tepat jam 12 nanti kita akan melakukan salah satu kegiatan dari Oppo Brandstore virtual ini, yang hari ini pun menjadi pertama kalinya perangkat Oppo A57 dijual dengan konsep TikTok live shopping. Oke, jadi nanti teman-teman bisa ikutan juga, karena boleh ya ikutan ya. Kayaknya teman-teman Oppo mengizinkan teman-teman untuk ikutan, untuk komen, karena nanti kita ada berbagai macam activity di dalamnya, termasuk yang pertama mungkin kita akan ada engagement dengan para konsumen kita yang ada di TikTok. Kemudian nanti kita juga akan menyusun berbagai macam acara-acara live untuk penjualan A57 dalam rangka untuk memperkenalkan perangkat Oppo A57 ke konsumen. Nah, selanjutnya adalah kita bahas mengenai Oppo A57. Sebenarnya hari ini adalah kita melihat bahwa hari ini menjadi hari di mana Oppo A57 mulai tersedia secara nasional. Mungkin ada teman-teman yang sudah melihat dalam beberapa hari kebelakangan, kok sudah ada perangkat A57? Ya, memang betul. Tapi kami merasa bahwa tanggal 21 ini adalah tanggal yang tepat untuk memperkenalkan A57, karena memang secara nasional A57 baik secara daring maupun secara ruling ini sudah ada di seluruh Indonesia. A57 sendiri memiliki tagline desain keren dengan kecepatan ekstra. Oke, kita akan bahas satu persatu, terutama pada 5 hal yang membuat perangkat Oppo A57 ini bisa menjadi yang pertama di seri A5. Kita lihat dulu, kita punya perangkat yang cukup terkenal, A53, A54, kemudian A55, di mana kesemua perangkat A5 series ini memang mendapat respon yang cukup baik dari konsumen di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah, balik lagi. Pertama adalah
ini merupakan perangkat A5 series yang menggunakan Oppo Glow Design. Oppo Glow Design merupakan salah satu bentuk yang namanya finishing penampang perangkat belakang yang merupakan generasi ketiga. Jadi generasi pertama kita sebut dengan AG, banyak digunakan oleh perangkat smartphone saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah Reno Glow yang diperkenalkan pada perangkat Reno 4, dan yang ketiga adalah Oppo Glow yang tadinya Oppo Glow hanya ada di perangkat-perangkat lini Reno series, kemudian dibawa ke perangkat A9 series, dan kini hadir di perangkat A5 series. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dengan Oppo Glow Design, ini tetap membuat penampang belakang perangkat itu berkilauan. Namun yang membedakan adalah dia akan menjaga penampang belakangnya bebas sidik jari dan anti goresan. Dan di Indonesia sendiri, Oppo A57 hadir dalam dua warna, yaitu glowing green dan juga glowing black. Jadi glowing green merupakan warna yang saat ini cukup populer. Teman-teman bisa lihat warnanya kurang lebih seperti ini. Dan satu lagi warna glowing black. Di sini kalau teman-teman perhatikan semuanya, apakah perangkat ini mirip perangkat Oppo sebelumnya? Ada yang tahu? Apa? Reno 7. Ya betul, mirip perangkat Oppo Reno 7. Jadi kita mau bahwa kita sudah konsisten bahwa kita akan membawa berbagai macam keunggulan dari perangkat di lini seri atasnya untuk berada di lini selanjutnya. Maka dari itu, dari segi desain, kemudian dari segi teknik perwarnaan, kita menghadirkan teknik perwarnaan yang sebelumnya hanya ada di perangkat kelas menengah atas, kemudian ke perangkat A5 series. Desainnya sendiri adalah retro modern dengan bingkai datar. Namun bingkai datar ini bukan hanya sebagai mengikuti sebuah tren atau tren yang sedang ada, namun bingkai datar ini kita memaksimalkan penampang bingkai datar itu untuk bisa menangkap daya sinyal jauh lebih baik apabila kita bandingkan dengan penampang lengkung 2,5D. Jadi tidak hanya membuat bentuknya aja dengan bingkai yang kotak, namun kita selipkan sebuah teknologi di dalamnya untuk bisa memastikan perangkat A57 bisa menangkap sinyal jauh lebih baik lagi. Kemudian yang pertama pada Oppo A5 series dengan menggunakan dual speaker. Kita menyebut teknologinya adalah ultra linear stereo speaker, di mana A57 pertama kalinya adalah A5 series yang menggunakan dual speaker, dan juga speakernya mendukung output linear. Apa itu output linear? Output linear itu perangkat itu akan memiliki output suara 2 kali lebih besar jika dihitung semuanya sampai dengan 85 desibel. Dimana kalau memang konsumen belum puas dengan yang namanya ultra linear stereo speaker ini, merasa kurang kencang suaranya, mereka bisa memanfaatkan fitur ultra volume mode yang akan membuat keluaran suara Oppo A57 200% lebih keras. Caranya adalah ketika nanti kita menaikkan volumenya, kita tekan sekali lagi, nanti di jendela notifikasi akan muncul ultra volume mode atau 200% di bilah suara. Kemudian Oppo A57 juga dilengkapi dengan teknologi optimalisasi suara, yaitu Direct 3.0. Selanjutnya ini yang menarik, Oppo A57 menjadi yang pertama di lini A series dengan 33 watt super VOOC. Jadi kalau kita lihat di perangkat sekelasnya, belum ada perangkat smartphone yang bisa menggunakan teknologi pengisian daya cepat. Mungkin ada, ya cuman yang ada adalah 18 watt atau di bawah 33 watt. Pertama kalinya SuperVOOC 33 watt kita perkenalkan di perangkat Oppo A76. Teman-teman sudah tahu itu. Kemudian beralih ke Oppo A96
Dan sekarang balik lagi sebagai sebuah konsistensi dan juga jawaban kami yang selalu berbicara bahwa kami bertujuan untuk membuat semua teknologi dapat dinikmati oleh berbagai lapisan konsumen, lapisan lini seri. Maka ini pertama kalinya 33 watt kita bawa ke lini seri A5, di mana perangkat ini dengan baterai yang besar 5000 mAh dapat diisi dengan waktu 72 menit saja. Katakanlah teman-teman terburu-buru kemudian baru bisa mengisi daya selama 5 menit, maka di situ akan memberikan waktu untuk panggilan suara lebih dari 3 jam. Kemudian ini yang pertama kali dengan charging heat technology. Pengisian daya itu menjadi sebuah masalah bagi konsumen karena mereka akan beranggapan bahwa pengisian daya itu akan membuat perangkat ponsel panas, kemudian ponselnya tidak awet lagi, kemudian timbul berbagai permasalahan dengan ponselnya. Maka dari itu tidak hanya memberikan pengisian daya cepat 33 watt superfood, tapi kami juga memberikan yang namanya charging heat technology, di mana di sini ada yang perlindungan over voltage dan over current voltage di dalamnya. Jadi walaupun pengisian dayanya cepat 33 watt, tapi kami menjamin benar-benar aman karena mungkin khawatir konsumen dengan watt dari pengisian daya tersebut. Daya yang dialirkan ke sebuah ponsel pada perangkat A57 itu cukup besar, namun kami bisa menjamin keamanannya. Yang termasuk dalam charging heat teknologi adalah optimized net charging, yang secara otomatis mempelajari rutinitas dari penggunanya untuk menghitung waktu yang tepat kapan perangkat ini harus mulai mengisi daya di malam hari. Kemudian ada super nighttime standby, di mana perangkat apabila didiamkan menyala semalaman hanya mengurangi. Baterai A57 juga terlindung dengan pengisian daya berlebihan dan juga pengosongan daya yang mendadak, karena biasanya pengosongan daya mendadak itu membuat perangkatnya itu susah untuk dicas lagi. Biasanya kalau misalkan kita kosong tiba-tiba, kita akan melakukan RAM dan ROM. Jadi kalau expansion RAM memang pertama kali ini hadir di Oppo A76, kemudian ada di Oppo A96, dan kemudian kita kembangkan lagi sehingga yang namanya ekspansi RAM ini bisa ada di perangkat yang namanya Reno series. Oke, kalau RAM expansion ini berarti sistem akan bekerja secara cerdas untuk menghentikan aplikasi di latar belakang yang memang tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk meminimalkan beban dari sistem itu sendiri. Kemudian aplikasi yang misalkan kita jarang sekali pergunakan itu akan dikompresi dengan tujuan mengkosongkan penyimpanan internal, di mana nantinya penyimpanan internal tersebut akan kita gunakan untuk membuat RAM tambahan sementara. Dan ekspansi RAM ini maksimal yang didukung oleh A57 adalah 4 GB dengan pilihan 1 GB, 2 GB, dan yang terbesar adalah 4 GB. Kemudian ROM expansion. ROM expansion akan berfungsi untuk mengoptimalkan penyimpanan sistem secara otomatis, menyimpan data aplikasi sistem dan beberapa data aplikasi media sosial langsung ke kartu micro SD. Biasanya yang dikeluhkan adalah WhatsApp. WhatsApp kalau kita tidak sadar, mungkin dari pertama kali kita mengunduh itu mungkin hanya 700 mega, lama-lama bisa 3,5 giga, bisa 4 giga, bisa 5 giga. Aplikasi-aplikasi di dalam WhatsApp tersebut, data tersebut yang memang kita jarang pergunakan, maka jika mengaktifkan ROM expansion ini, itu akan langsung ditransfer ke kartu micro SD. ROM expansion itu akan aktif ketika kita memasukkan kartu micro SD ke perangkat Oppo A57. Nanti akan ada jendela notifikasi di mana apakah kita akan mengaktifkan itu atau tidak. Dan menariknya, fitur 2 ini antara RAM expansion dan ROM expansion itu hanya ada di wilayah Indonesia dan India, karena itu disesuaikan dengan dari masing-masing penggunanya, baik di wilayah Indonesia dan India.
Oke, jadi kalau kita simpulkan, Oppo A57 ini ada Oppo Glow Design, punya 33 watt SuperVOOC, RAM-nya 4GB dan bisa ditambah 4GB, dan dengan fitur Ultra Linear Stereo Speaker. Kemudian ini adalah spesifikasi dari Oppo A57. Dan Oppo A57 dijual di Indonesia dengan harga Rp2.339.000, dan ini pertama kalinya dijual secara daring melalui Oppo Brand Store Virtual pada aplikasi TikTok Live Shopping. Jadi ini semuanya kurang lebih spesifikasinya seperti ini. Karena saya tahu teman-teman mungkin butuh gambaran yang lebih baik, maka kita akan komparasi dengan perangkat smartphone paling populer di Indonesia, Oppo A55. Untuk memberikan gambaran yang lebih bagus, memang Oppo A55 populer karena beberapa kali tercatat ketika ngobrol dengan teman-teman IDC dan analis, Oppo A55 itu selalu ada. Yang bold adalah peningkatan dari versi sebelumnya. Jadi kalau dilihat di Oppo A55 memang di kamera depan dan kamera utamanya itu memang besar. Cuman di konversi kita lihat ini ada RAM expansion sekarang. Kemudian kita micro SD kita tingkatkan hingga 1 TB. Kemudian pengisian dari 18 watt fast charging menjadi 33 watt SuperVOOC. Sertifikasi yang tadinya di A55 hanya IPX4 saja, kita tingkatkan menjadi IPX4 dan IP5X. IP5X untuk tahan terhadap debu, IPX4 untuk tahan terhadap cipratan air normal. Kemudian audio sendiri kita tambahkan dual speaker, direct dan ultra volume. Dan kalau dilihat dari harganya sendiri, harganya cukup turun cukup jauh. Jadi sebenarnya peningkatannya cukup signifikan di perangkat Oppo A57. Dan pembelian saat ini A57 kita akan berikan promosi berupa potongan cashback Rp100.000 untuk pembelian bundling dengan Oppo Care. Oppo Care merupakan proteksi dari perangkat yang akan menjamin proteksi layar pecah 12 bulan akan diganti 1 kali dan juga perpanjangan masa garansi selama 12 bulan. Oppo Care sendiri untuk A series itu dijual dengan harga Rp299.000. Jadi dengan harga Rp2.399.000, konsumen cukup menambahkan Rp199.000 maka akan mendapatkan proteksi layar pecah yang diganti secara gratis 1 kali dan juga perpanjangan masa garansi selama 12 bulan. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masih ada 9 menit untuk transisi ke teman-teman akan melihat Oppo Brand Virtual. Mungkin 9 menit saya akan manfaatkan untuk tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya.